Shalom, jemaat Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab kali ini. Nah, kali ini kita telah masuk di dalam kitab Maleaki, ya, yang dimana sebentar kita akan belajar bersama-sama tentang pendahuluan, ya, bicara tentang garis besar dan overview dari kitab Maleaki dan masuk di dalam Maleaki pasal yang pertama. Ada 14 ayat di dalam Maleaki pasal yang pertama ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum nanti kita akan belajar di dalam pendahuluan kitab Maleaki dan juga Maleaki pasal yang pertama ini. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan kali ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam pemahaman Alkitab Gia Surabaya yang sampai hari ini tetap terus boleh berjalan, memberkati dan membimbing segenap jemaat-Mu. Dan kami sebentar akan masuk di dalam kitab Maleaki, di mana kami juga berdoa memohon akan hikmat dan turunan Tuhan di dalam pemahaman Alkitab kali ini. Tuntun hamba-Mu dan juga setiap pemirsa dan juga setiap jemaat Tuhan yang akan mendengar, melihat dari pemaparan kitab Maleaki ini. Pujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari sekalian, kita akan melihat bersama-sama ya pembahasan daripada kitab Maleaki ini yang dimulai terlebih dulu dari dimulai dari pendahuluan dan juga nanti Maleaki pasal pertama ayat yang pertama hingga yang ke-14. Nah, bicara tentang pendahuluan daripada kitab Maleaki, penulis adalah bicara dari Maleaki. Nah, tema besar dari kitab Maleaki adalah aneka tuduhan Allah terhadap orang Israel, terhadap juga penyelewengan agama Yahudi atau Yudaisme pasca pembuangan. Jadi konteksnya adalah orang-orang Israel yang sudah kembali dari pembuangan di Babel. Nah, tanggal penulisan diperkirakan di sekitar 430 sampai 420 sebelum Masehi. Nah, kita akan melihat sedikit banyak tentang latar belakang, baik dari penulis dan juga nanti latar belakang dari kondisi konteks terjadi pada waktu itu. Nah, sebenarnya nama Maleaki itu berarti utusanku atau my messenger di dalam bahasa aslinya. Nah, nama ini mungkin merupakan menjadi nama singkatan dari Malakia yang berarti God's messenger atau utusan Tuhan. Beliau adalah seorang Yahudi saleh yang tinggal di Yehuda masa pasca pembuangan, yang dimana beliau juga rekan zaman daripada Nehemia dan sangat mungkin dia seorang imam atau nabi. Nah, beberapa penafsir menganggap bahwa Maleaki itu sebetulnya bukan menunjuk kepada seorang pribadi atau suatu nama, Jadi berangkat dari artinya, yang dimana dia memperkenalkan diri hanya sebagai utusan Allah dan menyembunyikan identitas namanya, Jadi beberapa penafsir menganggap bahwa Maleaki ini adalah seorang nabi yang dia tidak menyatakan siapakah dirinya, Beberapa orang mengatakan bahwa John Calvin menganggap bahwa Maleaki ini adalah julukan dari Ezra, Nah, jadi pendapat bahwa Maleaki yang kalau kita lihat nanti dalam Maleaki pertama ini itu merupakan gelar deskriptif dan bukan nama pribadi, Jadi siapa sebenarnya Maleaki ini tidak diketahui
dengan jelas, ya. Namun kita melihat kepercayaannya yang kokoh akan perlunya kesetiaan kepada perjanjian Allah, kepada Abraham, gitu ya, Allah pada bangsa Israel, yang dimana nanti kita juga bisa melihat ya di dalam pasal yang kedua, 5, pasal kedua ya ayat 4, 5, 8, dan 10 yang nanti minggu depan kita akan membahas bersama-sama, ya, yang dimana juga kepercayaan dan untuk melawan ibadah yang munafik dan tidak bersungguh-sungguh, itu nanti yang di sini kita akan melihatnya, yang dimulai dari ayat yang ke-7 sampai pasal 2 ayat yang ke-9. Ya, dan juga bicara penyembahan berhala, bicara juga perceraian, dan bicara tentang mencuri persepuluhan dan persembahan yang harusnya menjadi milik Allah. Nah, lalu kita lanjutkan dengan latar belakang dari kitab Maleakhi ini ya, secara garis besar. Ya, di mana di konteksnya bahwa bait suci ini sudah dibangun kembali kurang lebih di tahun 516-515 gitu ya. Dan korban-korban serta hari raya itu sudah dilaksanakan kembali ya. Pengetahuan umum tentang mengenai Taurat telah diperkenalkan kembali oleh Ezra ya. Yang lalu kemunduran yang kemudian terjadi di kalangan imam dan umat itu, yang dimana para imam itu telah menjadi korup, artinya bahwa mereka itu mengkorupsi persembahan, ya, dan juga di dalam ibadahnya banyak agenda-agenda politik, banyak propaganda-propaganda, artinya tidak lagi murni dengan hati yang tulus, tapi mengalami korup secara iman, secara kesungguhan, ya, yang dimana juga bisa persepuluhan dan persembahan itu juga diabaikan, perjanjian pernikahan juga dilanggar, gitu ya, ketika suami menceraikan istri, bahkan istri dari Ibrani atau istri dari kaum mereka sendiri untuk menikahi wanita yang lain, dan wanita yang notabene adalah bukan orang Yahudi, ya. Nah, lalu tujuan dari kitab Maleakhi ini, gitu ya, dilihat dari konteksnya, yang dimana orang Yahudi yang pasca pembuangan, ya, dan ketika kembali ke tanah perjanjian ini mengalami kesusahan dan juga kemunduran secara rohani. Seiring dengan memudarnya kesungguhan dan kualitas iman, maka pelaksanaan ibadah juga menjadi otomatis tidak sungguh-sungguh, gitu kan, tidak ada perasaan yang khusyuk dan tidak kesungguhan, hanya sekedar menjalankan ritual belaka, ya. Lalu mereka juga menjadi acuh terhadap tuntutan hukum Taurat, ya, panggilan untuk bertobat dari dosa-dosa dan kemunafikan agama, ya, itu untuk digemakan kepada bangsa Israel ya di dalam kitab Maleakhi ini, karena mereka sudah tidak lagi peduli dan memperhatikan tentang kesungguhan hukum Taurat. Jadi kitab Maleakhi ini tujuannya untuk menyerukan pertobatan dari dosa-dosa kemunafikan agama, yang dimana sebelum nanti Allah datang tiba-tiba dengan hukuman yang mengerikan, ya. Dan juga tujuannya untuk menyingkirkan semua rintangan-rintangan ketidaktaatan yang menghalangi kemurahan dan berkat Allah, ya. Di mana tujuannya juga untuk kembali pada Tuhan dan perjanjiannya dengan hati yang tulus dan taat. Lalu kita melanjutkan untuk melihat overview ya, secara garis besar daripada kitab Maleakhi ini. Ya, kitab ini terdiri dari bisa dikatakan 6 ucapan ilahi. Ya, itu firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan utusan Tuhan ini atau Maleakhi ini, ya, terjalin dengan serangkaian 10 pertanyaan retorik dan sarkastik dari Israel dan tanggapan Allah melalui sang nabi, ya. Nah, bicara 6 ucapan ilahi ini adalah sebagai berikut ya gambaran. Yang pertama,
Cara tentang Maleakhi 1, 2, sampai 5 itu Allah menegaskan kasih perjanjiannya kepada Israel. Lalu ucapan yang kedua, di mana menuduh para imam karena mereka menjadi penjaga tidak setia dari hubungan perjanjian antara Allah dengan Israel. Lalu yang ketiga, menegur umat itu karena melanggar perjanjian yang dibuat dengan leluhur mereka. Ya, kalau saudara bisa lihat di dalam Maleakhi pasal kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Lalu ucapan ilahi yang keempat, gitu ya, mengingatkan Israel akan kepastian hukuman Allah karena berdosa terhadap perjanjian dari Maleakhi 2, 17 sampai Maleakhi 3 yang ke-6. Ilahi yang kelima itu memanggil seluruh masyarakat Israel atau masyarakat Yahudi pasca pembuangan di Palestina untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan supaya mereka sekali lagi dapat diberkati oleh Tuhan, ya, di Maleakhi 3 ayat 7 sampai yang ke-12. Ya, dan ucapan ilahi yang ke-6, kitab peringatan, ya, artinya bahwa mengacu pada kitab peringatan Allah mengenai orang-orang yang takut akan Dia dan menghormati namanya. Ya. Maleakhi lalu mengakhiri kitabnya dengan peringatan dan janji nubuatan tentang hari Tuhan yang akan datang. Di Maleakhi 4 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Nah, 5 ciri utama yang menandai daripada kitab Maleakhi, ya, bahwa yang pertama, dengan cara yang sederhana, terus terang dan tegas, kitab ini dengan hidup sekali ya melukiskan pertemuan antara Allah dengan umatnya, dimana sebagian besar dengan memakai kata ganti orang pertama. Ciri khas yang kedua, kitab ini mengutamakan metode tanya jawab dalam menyampaikan amanat kenabian, ya. Berisi tidak kurang dari 23 pertanyaan yang diajukan timbal balik di antara Allah dan umatnya. Ya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa metode tulisan Maleakhi ini mungkin berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para tukang ejek, ya, yang berteriak ketika dia mula-mula menyampaikan berita kenabiannya di jalan Yerusalem atau pelataran Bait Suci, gitu ya. Nah, lalu ciri khas yang ketiga, sesudah Maleakhi yang adalah Nabi Perjanjian Lama terakhir, terdapat kurang lebih 400 tahun tanpa ada suara apapun, suara nabi apapun yang utama di Israel. Ketiadaan seorang nabi utama selama itu kemudian berakhir dengan datangnya Yohanes Pembaptis, ya, yang menurut nubuatan Maleakhi akan mempersiapkan jalan bagi Mesias di Maleakhi 3 ayat yang pertama. Lalu ciri khas yang keempat, istilah Tuhan semesta alam dipakai 20 kali dalam kitab yang singkat ini. Dan ya, ciri khas yang kelima yang juga penting sekali, bahwa nubuat terakhir yaitu yang mengakhiri berita kenabian di perjanjian lama menubuatkan bahwa pada suatu hari Allah akan mengirim roh Elia untuk memulihkan bapak-bapak saleh yang kuat di Sion, ya, bertentangan dengan kecenderungan sosial di mana keluarga makin berantakan, ya, di Maleakhi 4 ayat yang kelima sampai yang keenam. Lalu berbicara tentang penggenapan di dalam perjanjian baru, ya, ada 3 bagian khusus dari kitab Maleakhi ini yang dikutip di dalam perjanjian baru, ya. Yang pertama adalah frasa aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau di Maleakhi 1 ayat 2 dan 3 ini dikutip Paulus dalam ajarannya tentang pemilihan, ya, Roma 9 ayat 13. Lalu yang kedua, nubuat Maleakhi mengenai utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku di Maleakhi 3 yang pertama, dikutip Yesus dengan mengacu pada Yohanes Pembaptis dan pelayanannya, ya, di Matius 11 ayat 7 sampai 15. Yang ketiga, demikian pula Yesus memahami bahwa nubuatan Maleakhi tentang perihal Allah mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar
dan dahsyat itu di Malaki 4 yang kelima berlaku untuk Yohanes Pembaptis. Kitab terakhir dalam Alkitab menambahkan bahwa Roh Elia akan muncul kembali sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali ya. Karena ditulis juga di kitab Wahyu 11 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Nah, di samping 3 petunjuk yang jelas di perjanjian baru kepada kitab ini, kutukan sang nabi kepada percara yang tidak adil di Malaki 2, 14-16 menantikan ajaran perjanjian baru yang tegas juga mengenai topik ini ya, sebagaimana ajaran Tuhan Yesus dibukti di Matius 5, 31-32, lalu Matius 19, Markus 10, Roma 7, 1 Korintus 7 ini. Dan yang paling penting itu ya adalah nubuatan Maleaki tentang munculnya Mesias di masa depan yang dikutip di Malaki 3, 1-6, Malaki 4, 1-3, itu sudah berbicara tentang kedatangan Kristus, ya, kedatangan Kristus yang pertama dan juga kedatangan Kristus yang kedua. Nah, lalu saya akan meneruskan ya di dalam garis besar pembagian kitab Maleaki ini, gitu ya, 4 pasal ini gambarannya bagaimana, gitu ya. Ada 2 bagian yang besar ya. Bagian pertama itu bicara ucapan ilahi dan pertanyaan-pertanyaan Israel ya. Dimulai dari Maleaki pasal 1 sampai Maleaki 3 yang ke-18 ya. Nah, ada 6 bagian kan di dalam bagian yang pertama ini. Yang pertama berkaitannya dengan ucapan ilahi dan pertanyaan-pertanyaan Israel. Yang pertama, ada ucapan ilahi pertama, Allah telah mengasihi Israel. Maleaki 1, 2 sampai 5, lalu ayat yang ke-6 sampai pasal 2 dan ke-9 itu bicara ucapan ilahi kedua, Israel telah menghina Tuhan. Lalu yang ketiga adalah Allah tidak menerima persembahan Israel, Maleaki 2, 10-16. Lalu yang keempat, Tuhan akan datang tiba-tiba. Yang kelima, kembalilah kepada Tuhan. Dan yang keenam, aneka pernyataan Israel yang tidak beralasan. Ya. Lalu dilanjutkan dengan bagian besar yang kedua, dia bicara tentang hari Tuhan. Ya, di Maleaki 4. Ya, jadi ini Maleaki 1 sampai Maleaki 3. Lalu bagian kedua itu bicara Maleaki pasal yang keempat, tentang akan menjadi hari penghukuman bagi yang angkuh dan berbuat jahat di ayat yang pertama. Yang kedua akan menjadi hari Tuhan itu akan menjadi hari kemenangan bagi orang yang benar. Ya, jadi yang pertama itu bicara hari Tuhan akan menjadi hari penghukuman bagi yang angkuh dan berbuat jahat. Yang kedua itu akan menjadi hari kemenangan bagi orang yang benar. Ya, nah, yang ketiga hari Tuhan itu akan didahului oleh pemulihan adikrodati hubungan ayah dan anak ya di antara umat Allah. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pendahuluannya secara singkat dan garis besar tentang kitab Maleaki. Nah, sekarang kita akan masuk ya di dalam Maleaki pasal yang pertama. Saya akan coba membagi ini menjadi 2 bagian ya. Jadi bagian yang pertama adalah ayat yang ke-1 sampai yang ke-5, lalu nanti bagian yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Nah, mari kita membaca terlebih dahulu firman Tuhannya Maleaki 1 ayat 1 sampai yang ke-5 ini. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Berbunyi demikian. Maleaki 1 ayat yang pertama. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun.
Ayat yang keempat, apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Ayat yang kelima, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai di luar daerah Israel. Nah, sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan kita. Nah, di mana kita akan mencoba melihat penjelasan dari kitab Maleakhi pertama, ayat yang pertama hingga yang kelima ini ya. Nah, saya sedikit mengoverview lagi atau mengulang gitu ya tentang latar belakang ya yang di ayat yang pertama ini ya pendahuluan ini. Nah, jadi pada tahun 722 sebelum Masehi gitu ya, Israel di kerajaan utara dikalahkan oleh Asyur dan orang-orang Israel diangkut ke dalam pembuangan. Nah, di tahun 587 sebelum Masehi, Yehuda atau kerajaan selatan juga dikalahkan oleh Babilonia dan orang-orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan. Nah, di antara tahun 538 sampai tahun 444 sebelum Masehi, orang-orang Yehuda ini kembali dari pembuangan, sedangkan Maleakhi ini menulis kitabnya kira-kira pada tahun 440 sebelum Masehi. Jadi Maleakhi ini menulis kitabnya untuk orang-orang Yehuda yang sesudah kembali dari pembuangan. Jadi kata Israel di ayat yang pertama menunjuk kepada orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan. Yang dimana bangsa Israel yang kembali dari pembuangan ini mengalami kebobrokan dan kerusakan kerohanian, ya, di mana dosa-dosa mereka itu antara lain mereka itu mempersembahkan bukan binatang yang terbaik, malah binatang yang cacat, ya, yang nanti juga ditegur oleh Tuhan melalui perantaran Maleakhi ini di ayat yang ke-6 sampai yang ke-14, ya. Lalu bicara juga tentang pengajaran yang sangat brengsek dan rusak yang diberikan oleh para imam, ya, di pasal 2 1 sampai 9. Lalu bicara juga tentang kawin campur dan perceraian yang begitu mudahnya. Lalu bicara juga tidak memberikan persembahan persekutuan, mengabaikan tentang konsep persembahan persekutuan dan juga dosa-dosa yang lain. Ya, nah seperti tadi yang saya sudah katakan di awal, gitu ya, bahwa Maleakhi itu yang artinya my angel atau my messenger, malaikatku atau utusan, yang dimana siapa sebenarnya Nabi Maleakhi itu tidak diketahui dengan jelas. Lalu di ayat yang pertama dimulai dengan ucapan ilahi, ya. Kalau di dalam NIV, NASB dan RSV, ya, New International Version, New American Standard Bible dan Revised Standard Version itu memakai kata oracle, ucapan ilahi atau sabda dari tinggi ya, atau biasa oracle itu bicara sabda dewa. Nah, kata ini menunjuk kepada teguran Allah yang sangat keras, ya. Dan ada orang menambahkan bahwa kata-kata Allah keras dan penuh ancaman, tetapi tetap ada penghiburan. Karena di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa kata-kata itu ditujukan kepada Israel, ya, bukan ditujukan untuk menentang Israel, ya. Lalu dilanjutkan dengan firman Tuhan yang dengan perantaraan Maleakhi, yang dimana Maleakhi yang artinya utusan Tuhan ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sebetulnya dia tidak membutuhkan manusia karena dia bisa berbicara secara langsung atau memakai malaikat. Tapi tetap Tuhan mengendaki ya melalui nabi atau melalui utusannya. Nah, tujuan dari ayat yang pertama ini adalah untuk menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Maleakhi ini adalah firman Tuhan yang sangat penting. Lalu dilanjutkan di ayat yang kedua sampai yang kelima, jangan kasih Allah kepada Israel. Nah,
ayat ini tidak berarti bahwa Allah hanya mengasihi Israel pada zaman dahulu, tapi tidak lagi pada saat itu. Di mana Allah sesungguhnya tetap mengasihi pada saat itu dari dulu dan kasihnya tidak pernah berubah. Nah, di mana kita mengetahui akan hal ini, di mana ketika yang kena mengatakan bahwa Allah tidak berubah dan sesungguhnya kasih Allah juga tidak berubah. Ya, maka itu Allah menegur berbicara kepada bangsa Israel yang dikasihinya sebelumnya melalui Maleaki. Nah, itu berarti bahwa ia mengasihi Israel. Kalau ia tidak mengasihi, maka buat apa ditegur? Dibiarkannya sebagaimana dalam kitab Ibrani 12, justru karena Allah mengasihi, maka Allah menegur dan mengajak. Jadi teguran ini sesungguhnya menjadi bukti bahwa Allah itu mengasihi dan tetap terus konsisten mengasihi bangsa Israel. Karena mengasihi, maka dia memberikan teguran, peringatan yang cukup keras juga. Dia karena tadi teguran itu merupakan bagian daripada kasih Allah kepada umatnya. Ya, yang dimana sebetulnya ini tersirat ya dari keraguan-raguan atau ketidakpercayaan bangsa Israel pada kasih Allah kepada mereka yang tadi kita baca di ayat yang kedua B. Nah, sebenarnya orang Israel itu tahu dan bahkan mengerti kitab suci, ya, tetapi masih menyaksikan kasih Allah, gitu ya. Karena apa? Ya, karena yang pertama, keadaan setelah kembali dari pembuangan itu jauh lebih buruk daripada sebelum mereka pergi ke dalam pembuangan. Nah, sekalipun mereka itu sudah kembali dari pembuangan, tetapi mereka itu belum merdeka. Ya, sehingga mereka masih ada di bawah kekuasaan Persia. Dan juga bicara janji Mesias yang mereka kok tidak datang-datang gitu. Mereka yang janji Mesias yang dijanjikan kok tidak kunjung datang. Jadi akhirnya ya bangsa Israel pasca pembuangan itu meragukan kasih Allah ya, karena situasi dan kondisi di sekitar mereka kelihatannya kok tidak cocok ya dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah mengasihi mereka. Nah, maka di ayat yang kedua B sampai yang keempat, Maleaki ini menyatakan dan membuktikan kasih Allah kepada mereka. Ya, kalau tadi kita yang baca itu di ayat yang kedua B itu ya, dimanakan bahwa Allah itu tetap mengasihi Yakub dan bukan Esau, bahkan membenci Esau, gitu ya. Padahal kita tahu Yakub itu yang nakal, gitu kan. Karena Esau itu sebenarnya baik. Nah, ingin menyatakan bahwa uh, Allah itu mengasihi Yakub tapi membenci Esau ini artinya bahwa uh, Allah itu lebih mengasihi Yakub, gitu ya, kurang mengasihi pada Esau. Jadi ada kata membenci itu dalam arti sebagaimana juga di Perjanjian Baru, itu ya, artinya bahwa kurang mengasihi. Nah, memang Maleaki tidak terlalu menunjukkan bagaimana Allah itu menunjukkan kasihnya kepada Yakub, tetapi Maleaki lebih menekankan di ayat yang mulai dari ayat yang ketiga B, gitu ya, sampai yang keempat, bicara tentang Allah itu menunjukkan kebenciannya kepada Esau. Nah, baik Israel maupun Edom itu sama-sama dikalahkan oleh Nebukadnezar, itu ya, atau bangsa Babilonia. Nah, tapi kalau Israel itu kembali dari pembuangan, sementara Edom tidak. Ya, di ayat yang keempat dikatakan bahwa Edom itu mempunyai kepercayaan pada diri sendiri, merasa bahwa dia dengan kekuatan sendiri bisa, dan mereka yakin bahwa mereka bisa bangun dari kejatuhan mereka. Tapi Tuhan berkata bahwa itu tidak mungkin terjadi karena Tuhan akan merobohkan apa yang mereka bangun. Nah, ayat yang ketiga yang menunjukkan kejatuhan Edom itu telah terjadi dan telah dilihat oleh Israel. Ayat yang keempat menunjukkan bahwa Tuhan akan menghancurkan usaha Edom untuk bangkit kembali, akan terjadi dan akan dilihat oleh bangsa Israel. Dan yang keempat, Edom itu disebut dengan daerah kefasikan, ya, atau istilahnya tanah jahat, wicked land, New International Version-nya. Ini sangat kontras sekali dengan sebutan bagi kanan atau tanah perjanjian yang disebut dengan Holy Land. Ya. Lalu tentang Edom itu dikatakan di ayat yang keempat bahwa Tuhan itu murka selama-lamanya. Sementara kepada Israel, ia juga murka.
Tetapi sebenarnya hanya sementara, sedangkan pada Edom ia murka selama-lamanya. Ini kontras sekali antara sikap Allah kepada orang pilihan dan kepada orang-orang yang tidak dipilih. Jadi pada saat kita pun juga ketika jatuh dalam dosa, apakah terkadang kita itu merasa Allah tidak lagi mengasihi kita? Hati-hatilah, itu seringkali adalah bisikan dari si jahat, bisikan setan yang ingin membuat kita putus asa dan bahkan semakin jauh kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari ayat ini ya 1-5 bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kasihnya kepada saya dan Bapak Ibu saudari saya, pada saudara. Ya, kalau dulu pada waktu saudara masih adalah anak jahat, ya terus bicara dengan anak setan, saudara dikasih, dipanggil dan diselamatkan oleh Allah dalam Kristus Yesus karena anugerah, maka tidak mungkin sekarang setelah saudara menjadi anaknya, saudara justru dibuang oleh Allah. Ada sebuah pemeliharaan, maka kalau ketika kita mengalami teguran, nah enak, itu sebenarnya Allah mengasihi. Lalu demikian juga kalau situasi dan kondisi di sekitar kita kelihatannya itu tidak cocok dengan firman Tuhan atau janji Tuhan, maukah kita tetap terus percaya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan itu, atau mungkin mulai ragu, kalau tidak sesuai dengan kondisi sekitar berarti Tuhan itu tidak baik. Apakah cara kita melihat firman Tuhan itu berangkat dari keadaan sekitar, atau cara kita melihat keadaan sekitar itu berangkat dari kacamata firman Tuhan? Jadi jangan dibalik, Bapak Ibu Saudara. Dengan kacamata sekitar kita menilai Tuhan, harusnya kita menilai keadaan sekitar kita itu dengan kacamata firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah, dalam bagian ini Maleakhi ingin berkata, bandingkan nasib bangsa Israel dengan nasib Edom, yang dimana nasib bangsa Israel itu jauh lebih baik dari nasib mereka. Jadi ini adalah merupakan bukti kalau Allah itu mengasihi bangsa Israel. Nah, lalu yang juga ketika hari ini ya, kalau kita menghadapi gereja atau orang-orang Kristen yang rusak, ya, ada yang jangan terus-menerus menegur atau mengancam mereka dengan hukuman Allah. Beritakan terlebih dahulu kasih Allah, gitu ya, khususnya bicara tentang Kristus yang mati tersalib. Ya, dengan kata lain, beritakanlah Injil kepada mereka dan tekankan Kristus kepada mereka. Nah, lalu kita lanjutkan di dalam Maleakhi ayat yang ke-6 sampai yang ke-14. Ya, saya akan bacakan firman Tuhannya buat kita semua. Maleakhi 1 ayat yang ke-6 sampai ke-14 berbunyi demikian. Pencemaran korban-korban. Nah, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mesbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat yang ke-8, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Yang ke-10, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku,
dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-12, tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Berkenankankah aku menerima dari tanganmu, firman Tuhan. Yang ke-14, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita sampai di ayat yang ke-14 dari Maliaki pasal yang pertama. Nah, sekarang kita akan juga bersama-sama melihat penjelasan dari Maliaki 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-14 ini ya. Nah, kalau di Maliaki ayat yang pertama sampai yang kelima pasal pertama ini, kita melihat Maliaki menghibur Israel dengan menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Masuk di ayat yang ke-6 sampai yang ke-14 ini dan seterusnya, kita bisa melihat bahwa Maliaki memberikan teguran-teguran yang sangat keras. Pertama-tama teguran itu ditujukan kepada para imam, ya. Yang dari sini kita bisa melihat beberapa hal, ya, di mana bagaimana bobrok dan bejatnya kerohanian imam pada waktu itu, ya. Dan Maliaki itu menegur berangkat dari atas, ya. Jadi reformasi itu dimulai dari atas, yaitu dari pimpinan tertinggi, dari imam, gitu ya. Itu bicara apa? Itu ya, bicara dosa para imam. Dosa para imam itu ada persembahan yang tidak layak atau persembahan yang salah. Ya, kata roti dalam ayat 7 mungkin mewakili semua persembahan yang bisa dimakan. Di sini dikatakan roti cemar, ya. Yang jelas menunjukkan persembahan yang tidak layak, ya, cemar berarti tidak kudus, persembahan yang salah. Dulu juga di ayat yang ke-8 disebutkan persembahan yang salah yang lain, yaitu binatang yang cacat. Ya. Sementara kalau bicara persembahan yang sempurna, persembahan yang terbaik, bukan persembahan yang cacat, buta, timpang, sakit, gitu kan. Bahkan binatang hasil rampasan yang timpang dan sakit, bukan binatang jantan. Ini binatang jantan itu adalah binatang yang baik dan sempurna. Nah, kenapa hal itu dikatakan menjadi persembahan yang tidak layak dan persembahan yang salah? Ya karena memang di dalam hukum Taurat dari Keluaran 12 itu ya, hukum Taurat itu melarang persembahan yang itu, persembahan yang tidak layak, dengan persembahan yang berkenan, gitu kan? Bahkan untuk yang raja dunia atau gubernur aja digambarkan, untuk yang buat manusia aja sebetulnya itu persembahan yang tidak layak, ya. Gubernur aja dikatakan akan menolak persembahan seperti itu, apalagi Tuhan yang adalah di atas, jauh di atas daripada gubernur pimpinan dunia aja. Ya, lalu dikatakan bahwa Tuhan itu maha besar, jauh lebih besar daripada pimpinan yang ada di dunia atau lokal leader atau ya gubernur itu ya. Jadi yang untuk yang lokal aja seluruhnya itu sudah tidak masuk kategori, sudah masuk yang tidak layak itu ya. Apalagi kepada Tuhan yang maha besar, merupakan suatu penghinaan. Lalu yang kedua, dosa para imam yang kedua adalah juga membiarkan rakyat memberikan persembahan yang tidak layak. Jadi pembiaran, ya, rakyat memberikan persembahan yang salah, itu kan? Bahwa memang rakyat yang memberikan persembahan itu, tetapi imam kan yang menerima. Itu kan seharusnya imam itu menolak persembahan seperti itu karena itu tidak layak. Karena itulah imam berdosa karena dia membiarkan dan tetap terus menerima. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi setiap kita, itu ya, untuk tidak membiarkan dosa-dosa dalam gereja. Nah, maka hamba Tuhan itu juga wajib memberikan peneguran kepada jemaat yang berbuat dosa,
kan? Bukan malah membiarkan dan sudahlah daripada dia pergi ninggalin gereja, dia itu memberikan persembahan yang besar, nanti kalau ditegur dia ninggalin gereja ya. Tapi juga ada sebuah kondisi di mana kita ketika menegur, kadang-kadang hari ini jemaat itu bukannya malah bertobat, malah bilang, emang lu siapa? Kalau lu tegur gua, aku di gereja sebelah langsung jadi pimpinan. Karena merasa jemaat itu bisa memberikan uang. Itu sebetulnya termasuk juga persembahan yang tidak layak. Merasa bahwa persembahan itu bisa nyogok dan nyuap Tuhan. Sehingga boleh melakukan dosa dan kalau ditegur tantang malah maki-maki. Emang kamu siapa berani negur-negur? Kalau kamu tidak suka, aku pindah sebelah. Kalau pindah sebelah langsung diangkat jadi pimpinan. Wah, di sini tidak dapat apa-apa. Kalau di sebelah, aku langsung bisa ini dan itu, langsung bisa. Lalu memakai kata-kata yang serohani. Sebetulnya tidak jauh berbeda sebetulnya dengan kondisi seperti di Maliaki. Ya. Nah, lalu juga kita lihat banyak orang tuh memberi sedikit bukan karena mereka tidak punya, tapi sebenarnya mereka tuh kikir. Karena mereka sebenarnya tidak menghargai dan menghormati Tuhan, merasa enak gereja kok terima uang segitu banyak. Aku sih sorong-sorong kerja, enak kasih, nggak usah banyak-banyak. Lalu pura-pura ngomong, nanti dimakan pendetanya, nanti pendetanya tambah gendut, tambah gemuk. Padahal intinya mereka tuh kikir, bukan mereka tidak punya uang, mereka tuh kayak diberkati, tapi mereka tidak mau memberikan persembahan buat Tuhan. Karena kikir, karena merasa bahwa Tuhan tidak pantas saat ini masih banyak, dan itu jelas merupakan dosa dan penghinaan bagi Tuhan. Lalu bicara datang ke ibadah, ke gereja, datang terlambat, pulang dulu, jadi sikap-sikap yang tidak hormat dalam ibadah, dan banyak hal ya. Kalau hari ini mungkin main handphone seenaknya, gitu ya. Jadi sikap-sikap yang tidak hormat, gitu kan. Nah, adalah tugas daripada kita untuk saling mengingatkan hal-hal yang tidak baik dalam ibadah. Karena itu juga sebagaimana Allah tidak berubah, hari ini juga Allah tidak suka terhadap tindakan dengan praktek-praktek ibadah yang seenaknya dan tidak penuh di lambang kehormatan. Lalu di ayat yang ke-13 menganggap bahwa pelayanan itu sebagai beban yang berat. Nah, menandakan bahwa sesungguhnya mereka itu tidak melayani dengan sukacita, tapi dengan berat dan keterpaksaan. Dan mereka itu juga menghina meja Tuhan, meja persembahan gitu ya, yang maksudnya hormat dan kudus gitu kan. Nah, ini mengisyaratkan juga berhati-hatilah kita hari ini juga memandang perjamuan kudus, bicara tentang meja Tuhan. Nah, perjamuan kudus bukan karena jimat, tapi betapa kita harus menghormati karya Kristus yang seringkali kita hina dengan cara seenaknya, dijadikan hanya sebagai tumbal untuk jimat untuk kesuksesan ego nafsu kita sendiri. Nah, kita lihat baik akibat dosa itu, ya, bahwa ada 3. Yang pertama, Tuhan itu tidak berkenan kepada mereka di ayat yang ke-10, gitu kan? Sekalipun mulut mereka itu menyebut Tuhan, tetapi tindakan mereka yang tidak hormat akan menghina Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkenan pada mereka. Bahkan dalam ayat yang ke-14 Tuhan menyebut mereka dengan menggunakan kata yang sangat keras, yaitu terkutuk. Yang 10, Tuhan tidak mau menerima persembahan mereka. Tuhan memang tidak pernah mau menerima persembahan dari orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, imam-imam tidak bisa berfungsi dalam pelayanannya. Maliaki berkata kepada para imam, bukankah tugasmu adalah mendamaikan Allah dengan manusia? Sekarang dengan adanya sikap tidak hormat kepada Allah dalam dirimu, cobalah lakukan tugasmu itu. Kamu tidak mungkin bisa melakukan tugasmu itu. Jelaslah bahwa ayat 9 ini menunjukkan bahwa imam-imam itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Ya, karena adanya dosa dalam diri mereka menyebabkan mereka itu tidak bisa melayani Tuhan dengan baik dan benar dan berkenan kepada Allah. Nah, maka kita sekarang melihat relevansinya dalam kehidupan kita hari ini, ya, apa sih relevansi dalam kehidupan saya dan saudara hari ini, berangkat dari Maliaki 1 ayat 1 sampai yang ke-14 ini, ya. Poin yang pertama, adalah kita belajar menyadari kasih Allah kepada kita. Kita belajar lihatlah ke belakang, ya. Sebagaimana Maliaki itu mengajak
bangsa Israel untuk melihat ke belakang kepada Yakub, Esau, Edom. Nah, kita juga diajak untuk merefleksi, gitu ya, melihat ke belakang, dan ke belakang kepada apa? Kepada salib pengorbanan Kristus, gitu ya, di atas kayu salib yang dimana menebus dosaku dan dosa Bapak Ibu, saudara sekalian. Itulah bukti nyata kasih Allah kepada kita. Maka kita lihatlah juga ke belakang adalah bicara tentang Kristus yang tersalib. Dan lihatlah pada anugerah yang dilakukan oleh Allah dan Yesus atas diri kita itu. Dan belajarlah untuk kita mengevaluasi diri dan belajar mengucap syukur. Dan kita juga belajar untuk percaya kepada firman Tuhan, bukan kepada perasaan, bukan kepada kondisi sekitar lalu kita menilai Tuhan, tapi percayalah kepada firman Tuhan, dan di dalam melihat situasi sekitar tetaplah terus berpegang kepada firman Tuhan meski mungkin tidak sesuai, tidak cocok dengan kondisi apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Karena ingat, hidup kita live by faith, not by sight. Ya, itu kita ada oleh iman kepada Kristus dan oleh karena penglihatan mata jasmani kita. Yang kelima, tatkala kita merasa bahwa mungkin Allah kurang mengasihi atau tidak lagi mengasihi kita, jangan kita terbawa daripada perasaan itu. Melainkan marilah yang keenam, baca dan renungkan firman Tuhan yang jelas menunjukkan bahwa ketika kita boleh mengenal Kristus dan percaya pada Kristus itu adalah anugerah. Kenapa? Karena tanpa anugerah orang tidak mungkin bisa menerima Kristus dan kasih dan anugerahnya. Ini adalah bentuk bukti bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Belajarlah percayalah kembali kepada firman Tuhan, bukan kepada perasaan kita. Nah, lalu banyak hal atau beberapa hal yang selalu membuat seseorang itu tidak menghormati Tuhan, ya, yaitu dengan ketidaksadaran, pengabaian akan kebesaran dan kemahakudusan akan Allah. Nah, orang yang selalu menyadari kebesaran Allah, dia akan selalu belajar menghormati, gitu ya. Maka kalau dalam Ibrani itu kan dikatakan, karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Maka sekalipun gitu ya, ia memang adalah Bapak kita ketika kita dalam Kristus, ya, bisa panggil ya Aba ya Bapak yang mengasihi kita, tetapi ingat ia juga adalah Allah yang bertahta di kita. Dengan demikian kita bisa mengingat kebesaran Tuhan, tetapi kita juga yang penting adalah tidak meremehkan akan kasih dan kemurahan Tuhan ini dengan menganggapnya murah. Kita tetap harus menghormati dengan hormat dan juga dengan takut. Lalu, apakah mungkin kita sering memandang rendah, menganggap remeh pelayanan ya, karena mungkin jumlahnya tidak banyak nih yang lihat, begitu ya, yang dimana akhirnya kita melakukan dengan asal-asalan, mana tidak ada yang lihat atau bahkan yang lihat sedikit, dan menjadi tidak sungguh-sungguh. Padahal tetap pelayanan kita bukan bicara kalau dilihat ribuan kita sungguh-sungguh, kalau dilihat puluhan kita asal-asalan. Enggak, karena apa? Pelayanan kita berikan untuk Tuhan, bukan untuk follower, bukan untuk mencari pujian dan pengikut yang banyak. Ya, maka pelayanan itu penting nggak penting tidak bicara dengan berapa orang yang melihat, tapi bicara seberapa kita menyadari akan Allah yang Maha Kudus yang selalu melihat dan hadir dalam kehidupan kita. Ya, maka janganlah beranggapan bahwa pelayanan yang penting itu pelayanan yang di depan mimbar yang dilihat banyak orang baru penting. Ingatlah, pelayanan apapun dalam hidup kita itu penting. Karena itu pelayanan apapun, dilihat tak dilihat orang, lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Jangan kita tuh memberikan persembahan ya pelayanan kita, ilustrasinya persembahan yang cacat apa? Asal-asalan gitu ya. Tapi biarlah kita belajar dengan persembahan dengan sungguh-sungguh. Maka kita juga belajar, janganlah kita menghina atau merendahkan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Misal, menjadi sikap yang tidak hormat pada firman Tuhan, pada baptisan, perjamuan kudus yang dianggap banyak perjamuan kudus, hanya kayak seperti jimat ini untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi marilah kita belajar untuk menghargai makna perjamuan kudus, karena perjamuan kudus itu bicara tentang karya Kristus yang begitu sempurna, indah, yaitu penebusan di atas kayu salib yang kita ingat dalam perjamuan kudus.
Maka itu Bapak Ibu Saudari sekalian yang bisa saya bagikan di dalam pendalaman Alkitab kita hari ini. Nah, maka mari kita akan juga mengikuti pendalaman Alkitab secara onsite ataupun streaming ya nanti jam 5:30 sore di Gereja Islamasi atau bisa melalui streaming di YouTube channel kita ini ya, sebagaimana yang tertera di YouTube channel Gereja Islamasi Surabaya. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pemahaman Alkitab yang bisa saya bagikan dan kita boleh terus belajar baik kita Malaki pertama sampai nanti kepada selesainya. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini kami boleh belajar memulai dalam kitab Malaki. Kami berdoa untuk pemahaman Alkitab sebentar sore dan juga untuk kedepannya. Tuhan tolong kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.